Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik,
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bila kami memberikan hati dan pikiran kami yang terbaik untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar boleh mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu itu yang bertumbuh dalam hidup kami dan boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan juga mengurapi, Tuhan menguduskan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu merupakan isi hati-Mu saja. Sehingga kami semua, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengar firman saat ini, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dari seekor binatang yang bernama keledai. Kita seringkali menganggap keledai adalah binatang yang bodoh, yang suka mengulang kesalahan gitu. Tapi sebenarnya keledai adalah binatang yang sangat cerdas, sangat cerdik, dan memiliki ingatan yang tajam. Berbicara tentang keledai, maka kita melihat bahwa keledai ini adalah seekor binatang yang sangat unik menurut Alkitab. Kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat 12-15, di sana berkata demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang berjalan di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Kenapa Yesus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan sebagai raja, tetapi Dia mengendarai seekor keledai. Yesus menunggang seekor keledai, bahkan dikatakan keledai beban yang muda yang belum pernah ditunggangi sebelumnya. Dari sudut pandang manusia, sebenarnya seorang raja itu seharusnya memasuki kota dengan menunggang kuda yang gagah. Ini untuk menampilkan kekuatan, untuk menunjukkan wibawa bahwa dia adalah seorang raja. Tetapi Tuhan Yesus justru memilih seekor keledai sebagai tunggangannya. Ini bukan kebetulan, tetapi ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan oleh karenanya kita akan belajar dari seekor keledai. Dalam budaya Yahudi, keledai bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi keledai memiliki makna simbolis. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa keledai seringkali digunakan yang menjadi tunggangan para hakim dan para raja. Ini bukan menunjukkan simbol kekuatan atau simbol kegagahan, tetapi ini lebih memancarkan, lebih menampilkan mengenai kedamaian. Raja atau hakim yang datang dengan membawa pesan damai, melambangkan kerendahan hati. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Zakaria 9 ayat 9, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Mesias pun akan datang dengan menunggangi seekor keledai. Tetapi ini uniknya, Yesus menunggangi seekor keledai muda. Bapak Ibu Saudara, dari sisi ilmiah, keledai muda yang belum pernah ditunggangi itu memiliki perangai yang liar dan sulit dikendalikan. Secara alami, keledai yang belum pernah ditunggangi akan meronta, akan melawan atau menolak
saat ada orang yang mencoba menaikinya. Tetapi dalam Yohanes 12 ayat 14, kita tidak melihat keledai itu berontak. Kita tidak melihat keledai itu bertingkah liar. Tetapi kita melihat bahwa keledai itu tunduk. Keledai itu tetap tenang di tengah lautan manusia yang bersorak-sorai. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Secara zoologi atau ilmu tentang binatang dan etologi, ilmu tentang perilaku hewan, keledai itu bukan hewan yang mudah dijinakkan. Keledai memiliki sistem saraf yang sangat sensitif terhadap lingkungan, apalagi lingkungan yang masih asing, lingkungan yang belum pernah dia rasakan. Dan biasanya seekor keledai muda itu tidak serta-merta bisa ditunggangi oleh manusia. Itu butuh pelatihan, itu butuh kebiasaan, pembiasaan, sehingga keledai itu pertama-tama diberi beban ringan, kemudian tambah berat, dan akhirnya bisa membawa seorang manusia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kita melihat bagaimana keledai itu kemudian langsung tunduk ketika Tuhan Yesus menungganginya. Sekali lagi, ini bukan sekedar kebetulan biologis. Ini juga bukan faktor kebiasaan. Keledai ini mengenali penciptanya. Keledai mengenal siapa yang menciptakan. Sama seperti danau dan gelombang yang mengenal siapa penciptanya. Sehingga ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka danau itu pun menjadi tenang. Keledai ini menunjukkan satu sikap yang tunduk kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atas ciptaan. Bapak Ibu Saudara, jika keledai yang liar saja bisa tunduk kepada Tuhan Yesus tanpa perlawanan, tanpa perilaku yang mengkhawatirkan, bagaimana dengan hati kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Kemudian kalau kita lanjutkan, kita melihat ada satu fakta tragis yang terjadi pada kisah dalam Yohanes pasal 12 ini. Kita melihat ada orang-orang yang berseru, "Hosana, Hosana." Artinya, Tuhan selamatkan kami. Mereka beranggapan bahwa Yesus akan menjadi seorang raja karena Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, dan mereka berharap Tuhan Yesus pun adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka secara politis. Mereka berharap Tuhan Yesus datang sebagai raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika harapan mereka tidak terbukti, ketika mereka mendengar bahwa Yesus kemudian ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati, dari mulut-mulut yang berseru, "Hosana, Hosana," berbalik menjadi, "Salibkan dia, salibkan dia." Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita seperti keledai yang mau tunduk kepada penciptanya? Ataukah seperti orang-orang banyak yang berseru, "Hosana, Hosana," ketika mereka melihat hal-hal yang ajaib yang dilakukan Yesus? Tapi kemudian ketika melihat
keajaiban yang dilakukan Yesus dan timbul pengharapan mereka, tetapi tidak terpenuhi. Mereka kemudian menjadi kecewa dan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Mari saat ini kita akan belajar beberapa hal dari keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus itu ada dalam nubuatan mesianik atau nubuat yang berbicara tentang kedatangan seorang Mesias yang ditulis oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9 ini menubuatkan bahwa Sang Mesias akan datang bukan dengan kuda perang, tetapi dia akan datang dengan menunggang keledai yang merupakan simbol dari kedamaian, simbol dari kerendahan hati, dan simbol dari pelayanan. Raja duniawi datang menunggang kuda. Kuda untuk apa? Untuk perang. Dia datang dengan kuda untuk menunjukkan betapa gagahnya dia, untuk menunjukkan betapa berwibawanya dia, sehingga orang menjadi takut kepadanya. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus datang mengendarai keledai. Tuhan Yesus datang menawarkan damai sejahtera. Dalam hukum Yahudi, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kita akan temukan bahwa hewan-hewan yang akan dikorbankan itu adalah hewan-hewan yang belum pernah dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, domba itu belum pernah dicukur bulunya. Sapi yang akan jadi korban persembahan itu tidak boleh kalau sudah dipakai untuk membaca atau untuk mengangkut barang. Demikian juga keledai. Sekalipun nantinya keledai itu ditukar dengan domba atau sapi, itu adalah keledai yang belum pernah ditunggangi, belum pernah dimanfaatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa keledai itu dikhususkan untuk Tuhan Yesus, yang melambangkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sakral dan ilahi, yang kudus. Hal itu ditunjukkan dengan kehidupan Tuhan Yesus yang benar-benar kudus, benar-benar suci, tanpa dosa, tanpa celah. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Semua manusia yang lahir sebagai keturunan Adam telah jatuh dalam dosa dan memiliki dosa dalam hidupnya. Tetapi berbeda dengan Yesus, Dia adalah anak Allah yang kudus. Tetapi hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya adalah umat Allah yang dikuduskan. Umat Allah yang dikuduskan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karena Dia telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah korban persembahan bagi Allah, korban yang kudus bagi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita pikul salib dan menyangkal diri, supaya kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan, dari budak dosa, menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika keledai yang liar, keledai yang biasanya gampang ngamuk, tetapi langsung tunduk kepada Kristus, itu adalah menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan Yesus
atas seluruh ciptaan. Ketika Tuhan Yesus berdaulat, apa yang dilakukan ciptaannya seperti keledai langsung tunduk. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah, milik Allah, apa kita memiliki penundukan diri sebagai korban yang hidup, korban yang kudus dan berkenan pada Allah? Mari hal itu kita renungkan. Selanjutnya kita belajar bahwa keledai itu merupakan simbol dari pelayanan dan misi Kristus. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, keledai adalah binatang beban yang melambangkan pelayanan, kesabaran, dan integritas. Tuhan Yesus memilih keledai, bukan kuda, karena dia datang untuk melayani. Yesus datang tidak untuk memerintah dengan kekuatan, dengan otoritas manusiawi, tetapi dia datang untuk melayani. Dia datang sebagai pemimpin yang merendahkan hati dan mau melayani umatnya. Ini juga menggenapi nubuatan bahwa Mesias akan datang dengan kelemah lembutan, bukan dengan senjata dan peperangan. Jika Tuhan Yesus memilih keledai sebagai simbol kerendahan hati dan pelayanan, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kerelaan hati yang sama seperti Tuhan Yesus untuk melayani orang lain, untuk melayani sesama? Atau kita menuntut orang lain yang harus melayani aku? Itu hal yang perlu kita pikirkan. Mari kita pikirkan, apakah hidup kita seperti hidup Tuhan Yesus yang selalu melayani umatnya? Ataukah kita seperti orang-orang yang berkuasa di dunia, pemimpin dunia yang selalu mencari kekuasaan dan selalu ingin dilayani? Yang ketiga, kita belajar bahwa keledai itu berbicara tentang otoritas Kristus atas ciptaan. Dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini berarti apa? Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh ciptaan, termasuk hewan. Sebenarnya bukan hanya hewan, bukan hanya makhluk hidup. Ketika orang banyak berseru Hosana, Hosana, Yesus ditegur oleh orang Farisi. Orang Farisi ngomong, suruh orang-orang itu diam, suruh murid-muridmu diam. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, kalau mereka diam, maka batu-batu ini yang akan berteriak. Artinya apa? Seluruh alam semesta tunduk dalam kedaulatan Tuhan Yesus. Kalau manusia diam, kalau binatang diam, kalau pohon-pohon diam, akan ada batu-batu yang bisa berseru, berteriak, memuliakan Tuhan. Keledai yang belum pernah ditunggangi langsung tunduk pada Tuhan Yesus. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa keledai mengenal penciptanya. Keledai itu tetap tenang ditunggangi oleh Yesus di tengah sorak-sorai orang-orang banyak. Sekali lagi, itu secara ilmu neurologi, ilmu tentang saraf, itu menunjukkan bahwa keledai itu seharusnya ketika tidak terbiasa
dalam kondisi seperti itu, biasanya keledai itu akan mogok atau keledai itu akan lari ketika merasa mendapat ancaman. Seruan, teriakan-teriakan orang banyak itu bisa menimbulkan ancaman bagi keledai. Contohnya ketika Bileam akan mengutuk orang Israel, menunggang keledai, dan keledai melihat malaikat berdiri di depannya. Apa yang dia lakukan? Keledai itu mogok, tidak mau berjalan sampai Bileam memukul 3 kali. Ini menunjukkan itulah sifat keledai ketika mendapatkan ancaman. Tetapi ketika Tuhan Yesus menungganginya, keledai ini tahu, keledai ini kenal bahwa yang menunggangi adalah penciptanya. Keledai ini kenal ketika penciptanya menungganginya, artinya tidak ada ancaman yang dapat mengancam dirinya, yang menakutkan dirinya. Dia mengenal siapa penciptanya. Ini adalah bukti kuasa Kristus atas alam. Ini adalah bukti otoritas Yesus atas segala ciptaannya. Sekali lagi, perlu kita bertanya, jika alam saja mau tunduk pada Yesus, mengapa kita sering memberontak kepadanya? Kenapa kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Mari kita pikirkan sejauh mana penundukan diri kita kepada otoritas Kristus yang kita akui sebagai Tuhan, sebagai Raja atas hidup kita. Dari keledai ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita seharusnya menyambut Tuhan Yesus. Apakah kita seperti orang banyak yang pertama-tama berseru, Hosana, Hosana, mengakui Yesus sebagai Raja, tetapi beberapa hari kemudian dari mulut yang sama keluar penyangkalan, berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini menunjukkan bahwa mereka menyambut Yesus bukan karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi mereka menyambut Yesus karena mereka berharap Yesus memuaskan hasrat mereka. Tapi dari keledai ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang harus mengabdi, yang harus melayani pada pencipta kita. Kita sudah dikuduskan, sehingga hidup kita pun harus kudus, mencerminkan kekudusan dengan memikul salib dan menyangkal diri kita untuk menunjukkan bakti kita kepada Tuhan Yesus. Dari mulut kita keluar kesaksian yang menceritakan perbuatan Allah yang besar. Dari keledai ini kita belajar tentang pengabdian, bahwa hidup kita bukannya untuk diri kita, tetapi seperti kata Rasul Paulus, kalau aku masih hidup di dunia ini, itu berarti bahwa aku harus menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana kita tunduk pada otoritas. Penundukan diri kita tergantung seberapa dalam pengenalan kita kepada Allah, seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai satpam, sebagai dokter, sebagai bendahara, maka kita tidak mengenal Yesus secara seutuhnya. Tapi kita belajar untuk mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Raja yang berdaulat atas hidup kita, sehingga tidak ada hal lain yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan selain tunduk dan berserah penuh kepada Tuhan. Itulah orang beriman. Orang beriman bukan hanya mempercayai Yesus, tetapi orang beriman adalah orang yang mempercayakan hidupnya
kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar meneladani kehidupan yang Tuhan nyatakan melalui seekor keledai. Biarlah hidup kami boleh menjadi kehidupan yang senantiasa menyadari bahwa kami adalah korban Kristus, korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Biarlah itu menjadi bagian dari hidup kami. Kami juga boleh memiliki penundukan diri, boleh memiliki kerendahan hati, boleh memiliki sikap untuk melayani Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan dengan benar, bukan mengenal Tuhan berdasarkan apa yang kami inginkan. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh benar-benar menjadi umat-Mu yang menyembah Tuhan, yang tunduk dan berserah kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.